Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, kita angkat terlebih dahulu telepon yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Salah. Baik, dengan siapa di mana? Ini dari Mbak Ola di Pekanbaru. Dengan hamba Allah di Pekanbaru. Baik, silakan bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Silakan, Waalaikumsalam silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Gini Bu ya. Dulu itu saya pernah bertengkar sama suami. Lalu saya bilang saya minta cerai sama suami. Lalu suami menjawab iya. Dan yang kedua Bu ya, saya tidak pernah tahu kalau talak itu ada kinayah. Ya, saya tahu talak itu cuma yang sehari aja. Jadi suami itu sering mengucapkan talak kinayah itu ya, seperti kata pisah, pulanglah, pergi, uruslah ke pengadilan gitu ya. Itu gimana hukumnya itu ya? Sementara saya tanya suami tidak ada niat untuk mencerai katanya dia. Jadi saya ragu. Saya bilang ke suami jujur untuk tidak bohong gitu kan. Jadi karena saya mendesak suami, jadi suami marah dia. Jadi dibilangnya iya ada niat gitu. Memang kenapa gitu katanya Bu ya. Jadi setelah emosinya reda, saya tanya lagi sebenarnya niat atau tidak. Saya tanya kayak gitu Bu ya. Bilangnya nggak ada niat. Jadi kemarin tuh saya tanya kenapa kemarin bilang ada. Ya karena kamu terlalu cerewet. Nanya terus katanya Bu ya. Jadi gimana hukumnya tuh Bu ya? Baik, terima kasih. Baik, silakan. Baik, pertama kami tidak membahas masalah hukum perceraiannya. Akan tetapi jangan sampai hidup Anda itu hidup seperti itu. Punya masalah ngancam atau minta cerai. Seorang suami punya masalah ngancam cerai. Punya masalah istri minta cerai. Ini hidup apa seperti itu? Karena kalau dalam suami istri itu kalimat cerai itu adalah kalimat yang paling pedas. Karena pernikahan adalah pertemuan, cerai adalah perpisahan. Ini ujung ke ujung. Kalau orang berakal sehat nggak akan seperti itu. Selesaikan dong permasalahannya. Makanya suami yang lemah, bahkan mungkin akalnya sudah rusak. Kalau tiba-tiba dikit-dikit ngancam cerai. Masa menundukkan untuk meluluhkan, melembutkan hati istri aja pakai ancaman cerai. Begitu juga seorang istri. Kenapa kok dikit-dikit minta cerai? Ya. Memang hidup itu apa sih? Cerai itu apa sih? Kok kayak jual ayam? Kayak jualan barang yang tidak ada harganya. Bisa tarik ulur. Kalau pernikahan nggak begitu. Jadi jangan gampang lah Anda ini. Masalah hukumnya hukum sederhana. Kalau ini tidak diselesaikan, biarpun kami beri jawaban yang jelas, nanti juga muncul lagi karena Anda minta cerai. Ada apa? Kami himbau kepada para wanita semuanya. Jangan gampang minta cerai, jangan gampang minta cerai. Karena minta cerai adalah bagi suami yang punya perasaan menyakitkan. Karena cerai itu apa sih? Minta jauh dan minta pisah. Itu menyakitkan. Kecuali lelaki yang dungu yang gak punya perasaan. Minta cerai ya suka-suka aja. Tapi ini minta cerai itu apa? Minta cerai itu bukan sekedar aku gak mau denganmu. Sudah gak mau dan minta dijauhkan. Kan begitu. Setelah cerai gak boleh semuanya. Itulah wahai para wanita, jangan dikit minta cerai. Barangkali juga ini menunjukkan bahwasanya ini kelemahan seorang wanita kalau sebentar dikit-dikit minta cerai. Tapi kalau permasalahannya berat karena kezaliman suami gini ini sudah berupaya untuk diselesaikan ternyata belum bisa, ya seorang wanita saat itu kecerdasan juga muncul lagi, yaitu apa? Jangan dungu di bawah naungan laki-laki yang zalim. Maka hendaknya dia melepaskan diri dari kezaliman tersebut. Ini adalah juga solusi. Maka minta cerai atau ngajukan ke mahkamah. Tentunya adalah di saat betul-betul dolimi dan seterusnya. Kemudian di sisi lain wahai para suami, hendaknya harus paham juga. Nah, kalau ada seorang wanita minta cerai dalam segala permasalahan, minta cerai itu sebetulnya Anda harus paham itu bahasa wanita yang lembut itu. Sebetulnya kalimatnya minta cerai, tapi artinya bukan. Karena dia tahu bahasanya cerai itu bukan di tangannya dia. Sebenarnya minta cerai itu adalah bahasa yang sangat
karena sangat terbatas mungkin karena dikuasai oleh perasaannya, sehingga bahasa wanita itu sangat terbatas. Ingin menyelesaikan masalah itu caranya bagaimana? Maka dia pakai bahasa cerai. Jadi artinya, ayo cerai saja saya, itu maksudnya apa? Abang, berubahlah. Maka laki-laki yang paham dengan bahasa wanita, bukan dituruti dengan perceraian. Maksudnya kalau sudah seorang wanita minta cerai itu biasanya, kalau wanitanya baik-baik, ya kita yang jelek sebagai suami. Maka ayo berbenah. Ayo kita menjadi santun, lembut, penuh kasih, memperhatikan, dan seterusnya. Seperti itu. Nah kalau ternyata memang istrinya sudah dibenahi masih saja semacam itu, maka baru nanti solusi perceraian yang sesungguhnya bukan dikit-dikit juga kita turuti. Akan tapi sudah melalui proses yang panjang, upaya, nasihat, dan seterusnya, baru nanti Anda sebagai seorang laki-laki memutuskan perceraian seperti itu. Selesai. Baik, ya. Ini pertama. Kemudian kepada yang bertanya, adapun Anda sendiri juga aneh, sudah pertama sering minta cerai. Setelah itu Anda kok sibuk dengan mencari niatnya suami. Sekarang Anda tanya saja, sudahlah jangan terlalu banyak dibahas. Bahas soal perceraian. Bahas itu bagaimana kita hidup yang enak. Itu loh, pembahasan tuh yang positif. Membahas perceraian, setiap hari tanya, Bang itu niat enggak? Dibilang enggak, Anda enggak percaya. Terus Anda ini bagaimana? Wong dia tidak niat. Pertama adalah salah. Suami menyuruh pisah, mengatakan pulanglah atau pisah saja, menuruti omongan Anda. Dia salah. Sebenarnya dia tanggapi permintaan Anda cerai adalah ditanggapi dengan tanggapan positif, yaitu dengan perilaku yang lembut, minta maaf, dan seterusnya. Wanita yang minta cerai biasanya, kalau suaminya minta maaf itu selesai dan menyesal dengan permintaannya. Jadi cukup begitu tuh, suami minta maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Mestinya suami seperti itu tidak mengiyakan. Baik, kemudian di saat mengiyakan itu betul. Itu adalah kinayah. Kalau kinayah, Anda jangan memaksa. Anda ini kan membingungkan. Dicerai berarti nggak mau. Buktinya bingung kan begitu. Anda membingungkan. Kalau sudah mengatakan saya nggak niat, ya sudah selesai. Nggak niat ada paksa. Akhirnya apa? Giliran dia mengatakan iya, Anda bingung menanya lagi. Terus Anda maunya bagaimana? Kan begitu. Jadi kalau seorang suami menyampaikan tolak kinayah, kemudian ditanya adalah nggak niat, ya sudah cukup. Nggak usah jangan berbohong. Orang itu dituduh berbohong itu nggak kuat juga. Akhirnya ya biar tidak dianggap bohong ya, iya mau apa kamu? Terus gimana? Akhirnya setelah sadar ngomong memang saya tidak pernah niat. Anda yang memaksa. Sudah selesai, cukup. Suami Anda ada percaya, selesai. Kalau sudah mengatakan tidak ada niat, sudah tidak ada niat. Adapun yang kedua, waktu mengatakan dia ada niat itu kan karena dia mengaku itu paksaan dari Anda. Karena Anda terus nanya terus, dia kesel. Jadi yang biasa kami simpulkan adalah omongan beliau yaitu itu adalah tidak ada niat. Karena apa? Karena Anda yang mendesak dengan itu semuanya. Sehingga dia mengatakan tidak ada niat, kemudian Anda desak lagi mengatakan iya ada niat. Kemudian setelah itu Anda tanya dalam keadaan normal, dia mengatakan tidak ada niat dan itu aslinya. Nah, kemudian berarti kalau kami perhatikan dari sisi ini, maka dari sisi Anda ini yang suka desak dengan beberapa menodong, meneror dengan pertanyaan, semoga Anda bisa membuat perubahan dan semoga suami Anda juga ada perubahan sehingga hidup Anda indah. Dan kemudian setelah itu, kami juga khawatir Anda itu seperti penanya-penanya sebelumnya. Orang kena was-was masalah perceraian. Oh, ini penyakit bahaya sekali. Was-was perceraian itu juga bahaya. Sudah kalau kata ulama, kalau Anda berani bertanya kepada kami, sudah Anda jangan tanya ke yang lainnya. Kalau Anda tanya kepada yang lainnya, Anda akan tambah karu-karuan. Dengar omongan kami ini. Karena biasanya kalau orang kena was-was itu adalah harus diancam begini. Kalau Anda sudah percaya dengan saya, Anda menelpon berarti percaya dengan kami. Kalau sudah percaya dengan kami, sudah selesai, jangan tanya ke siapapun. Kenapa? Karena Anda tidak normal kena was-was misalnya. Selesai, nanti yang lainnya juga, tanya 1000 kiai pun juga sama. Baik. Jadi kami sampaikan bahwasanya suami Anda adalah kinayah sesungguhnya dan tidak dengan niat. Karena apa? Dia menyadari waktu mengatakan yang tengah, yang kedua adalah mengatakan niat adalah karena Anda paksa. Selesai. Baik, jadi dia tidak ada niat dan pernikahan masih ada. Dan setelah itu Anda jangan bahas masalah perceraian. Kalau Anda pengen hidup Anda tentram, hidup Anda damai, dan jangan tanya kepada siapapun lagi. Kalau Anda percaya dengan kami. Baik. Ini demi kebaikan Anda, wahai saudari yang solehah. Setelah ini hidup Anda akan bahagia dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Allah a'lam bishawab.